Buku Ramayana adalah Indonesia terdahulu. Bagian 6 selesai. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Sumali. Sumali seorang tokoh dalam Ramayana yang dikenal sebagai kakek Rahwana, tokoh antagonis dalam kisah tersebut. Sumali memiliki kakak bernama Mali dan adik bernama Maliawan. Ketiganya mendapat anugerah Dewa Brahma sehingga memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun kesaktian tersebut disalahgunakan untuk menaklukkan Kahyangan. Akhirnya, mereka pun dikalahkan oleh Dewa Wisnu dan terusir dari kerajaan Alengka. Sumali dan kedua saudaranya, yaitu Mali dan Maliawan bertapa memohon anugerah agar mereka bertiga saling menyayangi sehingga rasa persaudaraan mereka tidak pernah putus. Serta mereka juga memohon agar memiliki kesaktian luar biasa sehingga tidak ada orang yang mampu menaklukkan mereka. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Brahma, sang dewa pencipta. Akan tetapi kesaktian tersebut justru disalahgunakan untuk menyerbu Kahyangan. Sumali dan kedua saudaranya menaklukkan para dewa dan Daitya. Dengan kekuasaannya, Sumali meminta Wiswakarma agar membuatkan sebuah kota indah dan megah. Wiswakarma terpaksa memenuhi permohonan tersebut dan membangun sebuah kota bernama Alengka. Sejak saat itu Sumali dan kedua saudaranya hidup dalam kemewahan di kerajaan Alengka. Sumali sendiri memiliki 10 orang putra, bernama Prahasta, Akampana, Wikata, Kalikamuka, Dumraksa, Danda, Suparswa, Sanadi dan Barkarna. Selain itu ia juga memiliki seorang putri bernama Kaikesi. Masa kejayaan Sumali akhirnya berakhir. Pada suatu hari ia berhasil dikalahkan oleh para dewa yang dipimpin Wisnu. Setelah kehilangan kedua saudaranya, Sumali pun melarikan diri dan bersembunyi di dasar bumi. Wisnu kemudian menyerahkan kerajaan Alengka kepada Kubera putra Wisrawa. Sumali menyusun siasat untuk merebut kembali negerinya. Ia menikahkan putrinya, yaitu Kaikesi, dengan Wisrawa sehingga lahir seorang putra perkasa bernama Dasamuka. Setelah dewasa, Dasamuka berhasil merebut kembali tahta Alengka dari tangan Kubera, kakak tirinya. Dasamuka ini kelak terkenal dengan nama Rahwana. Versi pewayangan, terutama yang berkembang di Jawa mengisahkan Sumali disebut putra Puksara, keturunan Hiranyakasipu, pendiri kerajaan Alengka. Sumali memiliki permaisuri bernama Danuwati dari kerajaan Mantili, yang darinya lahir 2 orang anak bernama Sukesi dan Prahasta. Meskipun Sumali berwujud raksasa, namun Sukesi dan Prahasta berwujud manusia seperti ibu mereka. Sukesi yang gemar sastra tertarik untuk mempelajari sastra Jendra Hayuningrat, sebuah sastra keramat yang sangat langka. Pada saat itu datang seorang resi yang tidak lain adalah kakak seperguruan Sumali sendiri, bernama Wisrawa. Kedatangan Wisrawa adalah untuk melamar Sukesi sebagai istri putranya yang bernama Danapati. Sumali menyampaikan keinginan Sukesi yang hanya bersedia menikah jika ada orang yang bisa mengajarinya sastra Jendra Hayuningrat. Wisrawa mengaku menguasai sastra tersebut namun ia tidak berani sembarangan mengajar karena sastra tersebut sangat keramat. Barang siapa yang mendengarnya akan memperoleh pencerahan dan kebahagiaan sejati. Sumali penasaran dan memohon agar diajari sastra tersebut. Wisrawa pun mengabulkannya. Akibat mendengar pembacaan sastra tersebut, Sumali pun berubah wujud menjadi manusia, bukan lagi raksasa. Sementara itu, Prahasta yang mengintai tanpa izin justru berubah wujud menjadi raksasa. Sumitra. Dewi Sumitra dikenal pula dengan nama Dewi Priti. Ia putri dari Batara Hira, Prabu Ruryana, Raja Negara Maespati, yang berarti cucu Prabu Arjuna Wijaya atau Prabu Arjuna Sasra dengan permaisuri Dewi Citrawati. Dewi Sumitra berwajah sangat cantik. Ia memiliki sifat dan perwatakan, setia, murah hati, baik budi, sabar, jatmika, selalu dengan sopan santun, dan sangat berbakti. Dewi Sumitra menjadi permaisuri ketiga Prabu Dasarata, Raja Negara Ayodhya. Kedua permaisuri Prabu Dasarata yang lain ialah Dewi Kusalya, Dewi Ragu, Ibu Ramawijaya, dan Dewi Kekai, Ibu Barata. Dari perkawinannya dengan Prabu Dasarata, Dewi Sumitra memperoleh seorang putra yang berwajah sangat tampan bernama Raden Lesmana yang diyakini sebagai penjelmaan Batara Suman. 13 tahun lamanya Dewi Sumitra harus berpisah dengan putra tunggalnya, Lesmana yang pergi mengikuti Ramawijaya, meninggalkan negara Ayodhya untuk menjalani hukum buang atas kehendak Dewi Kekai. Selama masa itulah ia dengan setia dan sabar mendampingi Seta menghibur hati Dewi Kusalya.
Dewi Sumitra meninggal dalam usia lanjut. Ia masih sempat ikut menyaksikan dan menikmati masa kejayaan negara Ayodhya di bawah pemerintahan Prabu Ramawijaya dengan pendamping Lesmana putra tunggalnya. Surpanaka. Surpanaka, Sarpanaka, bahasa Jawa, Sarpakenaka adalah tokoh Ramayana. Ia adalah adik kandung Rahwana, dan merupakan seorang raksasi atau raksasa wanita. Ia tinggal di Yanastana, pos perbatasan para raksasa di Citrakuta. Saat Surpanaka melewati hutan, ia senang melihat Rama dan ingin dinikahinya. Dengan mengubah wujudnya yang jelek menjadi seorang wanita cantik, ia mulai mendekati Rama dan meminta untuk dinikahi. Rama menolak karena ia melaksanakan Eka Patnivrata atau menikah hanya sekali. Kemudian Rama menyuruh Surpanaka agar merayu Laksmana yang lebih tampan. Setelah meninggalkan Rama, ia berusaha menggoda Laksmana. Tetapi cintanya ditolak karena Laksmana berkata bahwa ia adalah pelayan kakaknya, dan lebih baik apabila Surpanaka menjadi istri kedua Rama dibandingkan menjadi istri pertama Laksmana. Surpanaka yang mulai kesal, berusaha mencakar Sita yang memandangnya dengan sinis. Lalu Rama melindungi Sita sementara Laksmana mengambil pedangnya. Saat Surpanaka menyerang Laksmana, pedang Laksmana melukai hidung raksasi tersebut. Akhirnya Surpanaka lari dan mengadu kepada Kara. Setelah Kara tewas di tangan Rama, ia memprovokasi Rahwana. Dalam pewayangan Jawa, terdapat versi berbeda mengenai cerita Surpanaka saat dilukai di tengah hutan. Surpanaka tidak menemui Rama, namun langsung menggoda Laksmana. Namun Laksmana menolak Surpanaka karena baunya agak amis bagi seorang wanita cantik. Lalu ia marah dan hidungnya dilukai oleh Laksmana. Akhirnya Surpanaka lari ke Alengka untuk memprovokasi kakaknya yang bernama Rahwana, sampai menculik Dewi Sita. Ciri-ciri mukanya tua dan jelek, berperut gendut dan bermata juling, rambutnya panjang terurai tapi kaku seperti ijuk, suaranya keras, sifatnya jahat dan penuh tipu daya, memiliki kepribadian yang kasar dan nakal, dadanya menonjol tajam, seperti raksasi pada umumnya. Tataka. Dalam Ramayana, Tataka alias Taraka, Taraka adalah seorang raksasi, putri seorang yaksa bernama Suketu, dan merupakan ibu dari raksasa Marika. Ia dikutuk oleh Resi Agastya agar rupanya buruk. Ia tinggal di hutan Dandaka bersama dengan anaknya. Setelah meneror para resi, ia dibunuh oleh Pangeran Rama dan Laksmana dari Ayodhya yang sedang melakukan perjalanan ke Sidasrama bersama Resi Wiswamitra. Asal-usul bahwa pada mulanya, Yaksa Suketu tidak memiliki keturunan, lalu ia bertapa untuk memohon anugerah Dewa Brahma. Brahma kemudian memberi anugerah bahwa Suketu tidak akan memiliki putra, melainkan seorang putri saja, namun kekuatannya setara dengan kekuatan gajah. Putri tersebut adalah Tataka. Tataka menikah dengan seorang raksasa, dan memiliki putra bernama Subahu dan Marika. Karena suaminya tewas akibat kutukan Resi Agastya, Tataka dan Marika hendak membunuhnya resi tersebut namun tidak berhasil. Sang resi yang marah kemudian mengutuk agar mereka bermuka buruk dan hidup dengan memakan daging manusia. Salah satu legenda mengatakan bahwa suami Tataka adalah raksasa Sunda, sedangkan versi lain mengatakan bahwa suaminya adalah Sumali. Tataka dan Marika hidup di hutan Dandaka dan meneror kehidupan para resi. Mereka sering memangsa daging para resi dan mengotori upacara mereka dengan darah dan daging. Karena mengutuk seseorang akan mencemari kemurnian tapa para resi, akhirnya Resi Wiswamitra memohon bantuan Pangeran Rama dan Laksmana dari Ayodhya untuk mengamankan hutan Dandaka dari teror Tataka. Saat Tataka melihat kedatangan kedua pangeran tersebut, nafsu makannya bangkit untuk melahap mereka tanpa sisa. Tataka melakukan penyerangan, namun Rama dan Laksmana mampu menangkis serangan Tataka. Akhirnya pertarungan berlangsung dengan sengit. Ketika hari menjelang malam, Resi Wiswamitra menyuruh Rama agar tidak menunda waktu untuk mengakhiri riwayat Tataka karena pada malam hari kekuatan bangsa raksasa bertambah besar. Dengan senjata panah sakti sambil mengucapkan mantra, Rama memanah Tataka sampai tewas. Setelah Tataka dikalahkan, Rama dan Laksmana mengikuti Resi Wiswamitra ke Sidasrama. Urmila. Dalam Ramayana, Urmila merupakan putri Raja Janaka dari Mithila. Ia merupakan adik dari Sita, dan istri bagi Laksmana, adik Rama. Ia memiliki dua putra bernama Anggada dan Dharmaketu, versi lain mengatakan Taksaka dan Citraketu. Menurut salah satu versi Ramayana, ketika Laksmana turut serta bersama Rama untuk menjalani pembuangan selama 14 tahun, Urmila menjadi gila dan kemudian tidak sadarkan diri. Ia pingsan lagi setelah Laksmana pulang dari pengasingan. Wibisana. Wibisana, Vibhishana adalah nama seorang tokoh dalam Wiracarita Ramayana. Ia adalah adik kandung Rahwana yang menyeberang ke pihak Sri Rama.
Dalam perang besar antara bangsa raksasa melawan Wanara, Wibisana banyak berjasa membocorkan kelemahan kaumnya, sehingga pihak Wanara yang dipimpin Rama memperoleh kemenangan. Sepeninggal Rahwana, Wibisana menjadi Raja Alengka. Dalam pewayangan Jawa, Wibisana sering disebut dengan nama lengkap Gunawan Kuntawibisana. Tempat tinggalnya bernama Kasatrian Parangkuntara. Silsilah keluarga menurut versi Ramayana lain, Wibisana adalah putra bungsu pasangan Wisrawa dan Kaikesi, ayahnya seorang resi putra Pulastia. Sementara ibunya adalah Putri Sumali, seorang raja raksasa dari kerajaan Alengka. Versi lain, yaitu Mahabharata menyebut Wibisana sebagai putra Wisrawa dan Malini. Menurut versi kedua tersebut, Kaikesi hanya melahirkan dua perang putra saja, yaitu Rahwana dan Kumbakarna. Wibisana menikah dengan seorang wanita dari bangsa raksasa bernama Sarama. Istrinya itu juga bersifat bijaksana. Ia menjadi pelindung Sita istri Rama ketika ditawan Rahwana. Meskipun berasal dari bangsa raksasa, namun Wibisana memiliki kepribadian yang berbeda. Biasanya para raksasa dikisahkan sebagai pembuat onar, perusuh kaum Brahmana, dan pemakan daging manusia. Namun Wibisana terkenal berhati lembut dan hidup dalam kebijaksanaan. Wibisana menghabiskan masa mudanya dengan bertapa memuja Wisnu. Ia juga memuja Brahma bersama dengan kedua kakaknya, yaitu Rahwana dan Kumbakarna. Ketika Dewa Brahma turun untuk memberikan anugerah, Rahwana dan Kumbakarna mengajukan permohonan diberi kekuatan dan kesaktian untuk bisa menaklukkan para dewa. Wibisana bersikap lain. Ia justru meminta agar selalu berada di jalan kebenaran atau dharma. Ia tidak minta diberi kekuatan, tetapi minta diberi kebijaksanaan. Dalam Ramayana, setelah gagal membujuk kakaknya untuk mengembalikan Sita kepada Rama, Wibisana memutuskan untuk berpihak pada Rama yang diyakininya sebagai pihak yang benar. Hal ini berarti dia harus melawan kakaknya sendiri, Rahwana, demi membela kebenaran. Menarik untuk dilihat bahwa Kumbakarna, yang juga masih saudara kandung dengan Wibisana dan Rahwana, mengambil sikap yang berlawanan, di mana Kumbakarna tetap membela tanah air, walaupun menyadari bahwa dia berada di pihak yang salah. Wibisana merupakan tokoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu menembus batas-batas nasionalisme, bahkan ikatan persaudaraan. Wibisana memihak Rama karena merasa tidak mendapat tempat di Alengka. Wibisana pergi bersama empat raksasa yang baik dan menghadap Rama. Dalam perjalanan ia dihadang oleh Sugriwa, Raja Wanara yang mencurigai kedatangan Wibisana dari Alengka. Setelah Rama yakin bahwa Wibisana bukan orang jahat, Wibisana menjanjikan persahabatan yang kekal. Dalam misi menghancurkan Rahwana, Wibisana banyak memberitahu rahasia Alengka dan seluk-beluk setiap raksasa yang menghadang Rama dan pasukannya. Wibisana juga sadar apabila ada mata-mata yang menyusup ke tengah pasukan Wanara, dan melaporkannya kepada Rama. Saat pasukan Wanara berhasil dikelabui oleh Indrajit, Wibisana adalah orang yang tanggap dan mengetahui akal Indrajit yang licik. Ketika Kumbakarna maju menghadapi Rama dan pasukannya, Wibisana memohon agar ia diberi kesempatan berbincang-bincang dengan kakaknya itu. Rama mengabulkan dan mempersilakan Wibisana untuk bercakap-cakap sebelum pertempuran meletus. Saat bertatap muka dengan Kumbakarna, Wibisana memohon agar Kumbakarna mengampuni kesalahannya sebab ia telah menyeberang ke pihak musuh. Wibisana juga pasrah apabila Kumbakarna hendak membunuhnya. Melihat ketulusan adiknya, Kumbakarna merasa terharu. Kumbakarna tidak menyalahkan Wibisana sebab ia berbuat benar. Kumbakarna juga berkata bahwa ia bertempur karena terikat dengan kewajiban, dan bukan semata-mata karena niatnya sendiri. Setelah bercakap-cakap, Wibisana mohon pamit dari hadapan Kumbakarna dan mempersilakannya maju untuk menghadapi Rama. Setelah Kumbakarna dan Rahwana dibunuh oleh Rama, Wibisana dan para sahabatnya menyelenggarakan upacara pembakaran yang layak bagi kedua ksatria tersebut. Kemudian ia dinobatkan menjadi Raja Alengka yang sah. Ia merawat Mandodari, janda yang ditinggalkan Rahwana, dan hidup bersama dengan permaisurinya yang bernama Sarma. Wibisana memerintah Alengka dengan bijaksana. Ia mengubah Alengka menjadi kota yang berlandaskan dharma dan kebajikan, setelah sebelumnya rusak karena pemerintahan Rahwana. Versi pewayangan. Dalam pewayangan, Wibisana dilukiskan berwajah tampan dan terlahir sebagai manusia seperti ayahnya, bukan raksasa. Ayahnya bernama Wisrawa dari pertapaan Argawirangin, sedangkan ibunya bernama Sukesi dari kerajaan Alengka. Wibisana menikah dengan bidadari bernama Triwati. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak bernama Trijata dan Bisawarna. Trijata bertindak sebagai perawat dan penjaga Sinta ketika disekap oleh Rahwana. Wibisana menyeberang ke pihak Rama setelah diusir oleh Rahwana karena berani menentang perbuatan kakaknya itu yang telah menculik Sinta.
Ia kemudian menjadi penasihat strategi perang di pihak Rama. Dalam pewayangan Jawa, yang menewaskan Indrajit putra Rahwana adalah Wibisana bukan Laksmana. Setelah Rahwana terbunuh, Wibisana menolak menjadi Raja Alengka. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kepercayaan bahwa istana yang baru saja dirusak musuh tidak baik untuk ditempati karena masih menyimpan energi negatif. Oleh karena itu, Wibisana membangun ibu kota baru di Parangkuntara, dan mengganti nama Kerajaan Alengka menjadi Kerajaan Singgelapura. Setelah memerintah cukup lama, Wibisana pun turun tahta menjadi resi di Gunung Cindramanik. Kerajaan Singgelapura kemudian diwariskan kepada putranya, yaitu Bisawarna yang bergelar Prabu Dentawilukrama. Wibisana mencapai moksa pada zaman kehidupan para Pandawa. Wiswamitra. Wiswamitra, Visvamitra adalah nama salah satu Brahma Resi. Dalam nama Wiswamitra juga muncul dalam kitab Ramayana, bersama dengan Resi Wasista. Pengorbanan Sunasepa pada saat Wiswamitra masih menjalankan penebusan dosanya untuk memperoleh gelar Brahma Resi, ia menolong seorang anak bernama Sunasepa yang akan dikorbankan kepada Baruna, Dewa Laut. Upacara tersebut diselenggarakan oleh Raja Harishchandra, dan karena Pangeran Rohita tidak bersedia untuk dikorbankan, maka orang tua Sunasepa menawarkan putranya untuk dikorbankan. Dalam perjalanan menuju upacara, Sunasepa bertemu dengan Wiswamitra yang sedang melakukan meditasi. Sunasepa berlutut di kaki Wiswamitra untuk meminta pertolongan. Akhirnya Wiswamitra mengajarkan sebuah mantra rahasia kepada Sunasepa. Ketika upacara pengorbanan dilangsungkan, anak tersebut menyanyikan mantra yang diberikan oleh Wiswamitra sehingga Dewa Indra dan Baruna terkesan, dan juga upacara pengorbanan bisa berjalan lancar. Dalam Ramayana, Wiswamitra menjadi guru bagi Rama dan Laksmana ketika mereka berada di tengah hutan. Wiswamitra mengajari mantra keramat serta penggunaan senjata ilahi bernama Dewastra kepada Rama dan Laksmana. Saat kediaman para resi diteror para raksasa, Wiswamitra enggan untuk mengutuk raksasa-raksasa tersebut karena akan menodai kemurnian tapanya. Atas permohonan para resi, Wiswamitra datang ke Ayodhya untuk meminta bantuan kepada Rama. Dasarata yang takut dengan kutukan Wiswamitra tak berani menolak, sehingga ia merelakan kepergian putranya. Dengan diiringi Rama dan Laksmana, Resi Wiswamitra menempuh perjalanan panjang. Mereka bermalam di sebuah tempat peristirahatan dekat Sungai Sarayu. Berita Ramayana dari sumber aslinya di Tanah Jawa. Ramayana oleh sebagian dalang disebut Sastra Jendra. Prabu Sumali mengumumkan sayembara, bahwa siapa yang dapat menjabarkan ilmu Sastra Jendra Pangruwatingdiu, akan dapat menjadi suami putrinya, yaitu Dewi Sukesi. Ilmu yang disayembarakan ini adalah ilmu rahasia, yang hanya diketahui para dewa, karenanya, tidak ada seorang pun yang mencoba mengikuti sayembara itu. Di kerajaan Lopakapala, Prabu Danaraja meminta ayahnya, yaitu Begawan Wisrawa, untuk melamarkan Dewi Sukesi baginya. Karena itu, Begawan Wisrawa lalu berangkat ke Alengka untuk mengikuti sayembara. Karena ilmu yang akan dijabarkan adalah ilmu rahasia, maka Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi harus berada di ruang tertutup. Pada saat Begawan Wisrawa memulai ajarannya, kahyangan geger karena pengaruh ilmu itu. Untuk mencegah penyebar luasan ilmu itu, Batara Guru dan Dewi Uma turun ke dunia. Batara Guru menyusup ke Raga Wisrawa, sedangkan Dewi Uma ke Raga Dewi Sukesi. Akibatnya hubungan antara guru dan murid merubah menjadi hubungan antara pria dan wanita yang dimabuk asmara. Karena peristiwa ini akhirnya Begawan Wisrawa dikawinkan dengan Dewi Sukesi. Berita perkawinan ini membuat Prabu Danaraja murka. Ia lalu mengerahkan bala tentara Lokapala untuk menyerbu Alengka guna menghukum ayahnya, yang dianggapnya telah mengkhianatinya. Sewaktu Begawan Wisrawa dan Prabu Danaraja berperang tanding, Batara Narada datang melerai. Dikatakan oleh Narada, bahwa Dewi Sukesi memang merupakan jodoh bagi Wisrawa. Menjelang pecah perang antara bala tentara kera yang memihak Ramawijaya dengan tentara raksasa dari kerajaan Alengka, Ramawijaya mengutus Anggada untuk memberi ultimatum kepada Prabu Dasamuka. Waktu Anggada bertemu Prabu Dasamuka, Raja Alengka itu menghasutnya dengan mengatakan bahwa Anggada sebenarnya adalah keponakannya, dan kematian Resi Subali, ayah Anggada, adalah akibat perbuatan Rama. Termakan oleh hasutan itu Anggada kembali dan langsung menyerang Rama. Untunglah Gunawan Wibisana dan Anoman berhasil menyadarkan Anggada. Anggada lalu kembali ke Alengka dan memberi laporan palsu bahwa Rama dan Laksmana sudah tewas. Ketika Prabu Dasamuka sedang bersukaria mendengar berita baik itu, Anggada menyerangnya, dan berhasil merampas serta melarikan mahkota Raja Alengka itu, dan kemudian melarikan diri. Usaha prajurit Alengka untuk menangkapnya sia-sia saja.
Mahkota Alengka itu dipersembahkan pada Ramawijaya, tetapi Rama kemudian menyerahkannya pada Prabu Sugriwa. Prabu Dasamuka menyerahkan Dewi Sinta yang diculiknya, di bawah pengawasan Dewi Trijata di Taman Argasoka ke menakannya. Sementara Regawa alias Rama terus mencari istrinya yang hilang. Ia sudah mendapat petunjuk dari Jatayu bahwa Sinta diculik Raja Alengka bernama Prabu Dasamuka. Perjalanan Rama ke Alengka disertai Laksamana, adiknya, dan Prabu Sugriwa serta seluruh bala tentara kerajaan Guwakiskenda. Setelah membangun perkemahan di daerah Mangliawan, Ramawijaya mengutus Anoman untuk menjadi duta, menemui Dewi Sinta di Keraton Alengka. Hal ini membuat iri Anggada, sehingga terjadi perkelahian dengan Anoman. Rama kemudian menyadarkan Anggada, bahwa nanti akan ada tugas penting lainnya bagi Anggada. Perjalanan Anoman ke Alengka ternyata penuh hambatan. Mulanya ia berjumpa dengan Dewi Sayempraba, salah seorang istri Prabu Dasamuka. Anoman dirayu, dan diberi hidangan buah-buahan beracun. Akibatnya Anoman menjadi buta. Untunglah ia ditolong oleh Sempati, burung raksasa yang pernah dianiaya oleh Dasamuka. Berkat pertolongan Sempati, kebutaan Anoman dapat disembuhkan. Ia juga ditolong oleh Begawan Maenaka, saudara tunggal bayunya, sehingga dapat sampai ke negeri Alengka. Sesampainya di Alengka, Senggana pergi ke Taman Argasoka bertemu dengan Dewi Sinta dengan membawa cincin pemberian Rama. Dalam pertemuan itu Dewi Sinta menyerahkan tusuk kondenya, dengan pesan agar disampaikan kepada Ramawijaya, dengan pesan bahwa Sinta masih tetap setia pada suaminya. Setelah menyelesaikan misinya sebagai duta, Anoman sengaja membuat dirinya ditangkap. Peristiwa penyusupan itu membuat Dasamuka marah, maka ia memerintahkan membakar hidup-hidup Senggana. Setelah bulunya terbakar, Anoman melepaskan diri dari ikatan, dan berlompatan ke sana kemari membakar Keraton Alengka. Setelah menimbulkan banyak kerusakan, ia pulang menghadap Ramawijaya. Dewi Anjani yang bersedih hati karena wajahnya yang cantik berubah wujud menjadi wajah kera. Atas nasihat ayahnya, Begawan Gotama ia bertapa Nyantoka, serupa katak berendam di Telaga Madirda. Ada versi yang menyebut Telaga Nirmala, hanya kepala saja yang muncul di permukaan air. Selama berbulan-bulan, Dewi Anjani hanya makan benda-benda yang hanyut di permukaan air dan lewat di depan mulutnya. Pada suatu hari Batara Guru sedang melanglang buana, memeriksa keadaan dunia. Ketika ia terbang melintasi Telaga Mandirda, dilihatnya tubuh seorang wanita berendam di telaga yang bening itu. Seketika gairahnya bergejolak, sehingga jatuhlah kama benihnya, menimpa sehelai daun asam muda. Daun asam muda itu melayang jatuh ke permukaan telaga, tepat di depan mulut Dewi Anjani. Segera saja Anjani memakan daun asam muda itu. Di masyarakat Jawa daun asam muda disebut sinom. Begitu daun asam muda itu ditelan, Dewi Anjani merasa dirinya mengandung. Segera ia mencari-cari siapa yang menjadi penyebabnya. Ketika ia melihat Batara Guru melayang-layang di atasnya, segera ia menuntut tanggung jawab atas janin yang dikandungnya. Batara Guru tidak mengelak tanggung jawab itu. Ketika saatnya melahirkan, Batara Guru mengirim beberapa orang bidadari untuk menolong kelahiran bayi yang berwujud kera putih mulus itu. Selanjutnya Dewi Anjani diruat sehingga menjadi cantik kembali dan hidup di kahyangan. Bayi yang lahir itu diberi nama Anoman. Di kahyangan, ketika Batara Guru sedang memangku bayi Anoman, Batara Narada menertawakannya. Segera Batara Guru menghampirinya, dan menempelkan sehelai daun nila di punggung Narada, dan seketika itu juga di punggung Batara Narada menggelendot seekor bayi kera berwarna biru nila. Bayi kera itu diberi nama Anila. Para dewa yang hadir tertawa semua karena merasa ditertawakan. Batara Guru lalu memerintahkan para dewa untuk menciptakan seekor kera bagi anak mereka masing-masing. Prabu Garbamurti dari Jonggarba akan membalas dendam kepada Arjuna Sasrabahu atas kematian ayahnya. Rama Bhargawa bersedia membantunya. Prabu Garbamurti mendatangi tempat Dewi Citrawati yang sedang berpesta dengan 800 putri raja. Dengan cepat Garbamurti menculik salah satu putri raja, tetapi Pati Kartanadi dapat menggagalkan dan Garbamurti dibunuh. Sekarang Rama Bhargawa datang menantang Arjuna Sasra untuk merentangkan busur sakti Bhargawastra. Arjuna Sasra dapat merentangkan busur itu tetapi tiba-tiba membalik dan sekaligus membunuh Arjuna Sasra. Namun terdengar suara bahwa Bhargawa akan terbunuh oleh pemuda tampan yang bernama Regawa atau Ramawijaya. Prabu Kartawirya alias Partawirya mengundang Bambang Suwandageni, saudara sepupunya, untuk hadir pada upacara siraman, karena permaisurinya, Dewi Danuwati telah mengandung 7 bulan.
Sesaat setelah upacara itu selesai, datanglah utusan dari kerajaan Lokapala, bernama Gohmuka, yang menyampaikan pesan agar Dewi Danuwati boleh dibawa ke Lokapala untuk dijadikan permaisuri Prabu Wisrawana alias Danaraja. Mendengar permintaan itu Suwandageni marah dan menghajar Gohmuka, yang lalu lari pulang ke negaranya. Setelah melaporkan kegagalan tugasnya, Prabu Danaraja lalu menyiapkan bala tentaranya untuk menyerbu Maespati. Ia juga minta bantuan seorang Brahmana sakti yang berwujud raksasa, bernama Begawan Wisnungkara. Sementara itu di Kahyangan, Batara Wisnu diperintahkan oleh Batara Guru untuk turun ke dunia guna memelihara ketentraman. Batara Wisnu dengan senjata cakra lalu merasuk ke janin bayi yang dikandung oleh Dewi Danuwati. Beberapa saat kemudian, Dewi Danuwati melahirkan seorang putra, yang oleh Prabu Kartawirya diberi nama Arjuna Wijaya, alias Arjuna Sasrabahu. Anehnya, bayi itu lahir dengan menggenggam senjata cakra. Sementara itu bala tentara kerajaan Lokapala yang dipimpin oleh Prabu Danaraja telah sampai di tapal batas Maespati. Prabu Kartawirya bersama Suwandageni berangkat untuk menghadang musuh. Senjata cakra yang digenggam putranya yang baru lahir dibawa ke medan perang. Dalam perang tanding antara Begawan Wisnungkara dengan Suwandageni berlangsung seru. Prabu Kartawirya lalu meminjamkan senjata cakra pada Suwandageni. Dengan senjata itu Begawan Wisnungkara tak bisa berbuat apa-apa. Badannya hancur lebur terkena senjata cakra. Prabu Danaraja yang berhadapan dengan Prabu Kartawirya yang bersenjatakan cakra, seketika luluh semangatnya. Prabu Danaraja sadar bahwa ia berhadapan dengan senjata sakti dari Kahyangan. Karena itu ia segera lari pulang ke Lokapala. Prabu Dasamuka untuk membunuh dan memenggal kepala 1000 orang pendeta di dunia. Untuk melaksanakannya, ia menugasi raksasa sakti bernama Yaksamuka. Waktu hendak membunuh Begawan Jumanten dari pertapaan Giriretno, usaha Yaksamuka dihalangi oleh Bambang Kertanadi, putra sang Begawan. Yaksamuka kalah dan lari, tetapi dikejar Bambang Kartanadi. Dalam pelariannya raksasa Alengka itu bertemu dengan Arjuna Wijaya, lalu minta perlindungan. Setelah Bambang Kartanadi dapat menyusul, Arjuna Wijaya menghalangi niat Bambang Kartanadi membunuh Yaksamuka. Mereka berperang, sehingga Bambang Kartanadi takluk, Yaksamuka dan Bambang Kartanadi lalu bersama-sama mengabdi pada Arjuna Sasra. Keduanya juga mengikuti Arjuna Wijaya pergi ke Tunjungpura, untuk melamar Dewi Citralangeni. Setelah dapat memenuhi segala persyaratan, Arjuna Wijaya menikah dengan Dewi Citralangeni, lalu membawanya pulang ke kerajaan Maespati. Bambang Kartanadi tetap mengikuti Arjuna Wijaya, tetapi Yaksamuka pulang kembali ke Alengka karena Bambang Kartanadi masih tetap mengancamnya. Ternyata sesampainya di Alengka, Yaksamuka dibunuh oleh Prabu Dasamuka karena dianggap gagal menunaikan tugas. Prabu Banaputra dan Permaisuri Dewi Kukilawati di Ayodhya sedang merawat putrinya Dewi Raguwati alias Suksalya, karena sakit lumpuh. Berkat bantuan Raja Pertapa bernama Begawan Rawatmaja dan Raja Burung Raksasa bernama Sempati, Dewi Raguwati dapat disembuhkan. Setelah sembuh Raguwati diserahkan kepada Rawatmaja dan dibawa ke pertapaannya. Sementara itu Prabu Rahwana dari Alengka marah, karena merasa keinginannya mempersunting Raguwati mendapat halangan, segera mengejar Rawatmaja. Ketika Rahwana dan Rawatwaja berperang tanding, Dewi Ragu pergi melarikan diri ke hutan Dandaka dan bertemu dengan Dasarata serta Begawan Yogisrawa. Dasarata memuja bunga menjadi Dewi Ragu tiruan dan diberikan Rahwana. Dewi Raguwati selamat. Namun, ketika Rahwana tahu bahwa dirinya tertipu, ia marah dan pergi ke Kahyangan Suralaya. Sesudah Rahwana mengamuk, Batara Endra memberinya 3 orang bidadari cantik sebagai gantinya yakni, Dewi Tari, Dewi Kiswani, dan Dewi Triwati. Dengan memiliki 3 bidadari ini kerinduan terhadap Raguwati dapat terlupakan. Beberapa waktu kemudian Dewi Kiswani diberikan pada Kumbakarna, Dewi Triwati diberikan kepada Gunawan Wibisana, sedangkan Dasamuka hanya memperistri Dewi Tari. Termasuk lakon Pakem, lakon ini menceritakan keangkaramurkaan Prabu Rahwana Raja Lengka, yang membuat prihatin Prabu Danaraja, Raja Lokapala. Karena itu Danapati mengutus Gohmuka untuk mengantarkan surat peringatan sekaligus nasihat kepada Rahwana. Rahwana membaca surat Danapati sangat murka, Gohmuka dibunuhnya, kemudian segera menyusun kekuatan menyerang Lokapala. Peperangan antara pasukan Alengka dan Lokapala pun terjadi. Rahwana bertanding dengan Danapati, keduanya sama-sama sakti. Namun, peperangan belum selesai, dewa telah menjemput kematian. Danapati untuk dinobatkan sebagai pelengkap catur Lokapala, keempat dewa penguasa dunia. Karena itu Rahwana gugat kepada dewa, minta agar Danapati dihidupkan kembali.
Batara Guru tidak mengabulkan, sebagai pengganti Rahwana dianugerahi umur panjang. Ketika Rahwana kembali dari kahyangan, ia bertemu dengan Widawati. Rahwana jatuh cinta, namun ditolak, bahkan Widawati bunuh diri ke dalam api, sehingga Rahwana mabuk asmara. Dasamuka marah besar karena telah banyak kehilangan bala tentaranya dalam perang melawan bala tentara Ramawijaya. Di sisi lain barisan Rama semakin kuat dan maju. Karena telah banyak makan korban yang berjatuhan maka Dasamuka sendiri yang akan menghadapinya. Sebelum berangkat ke medan laga, Prabu Dasamuka menemui Dewi Sinta. Sekali lagi, istri Rama itu dirayunya, tetapi Sinta tetap menolak. Karena birahi Dasamuka telah memuncak, kama benih Raja Alengka itu jatuh menimpa sehelai daun nagasari. Ketika tertiup angin, daun yang telah ternoda kama benih itu melayang jatuh di hadapan Dewi Trijata, dan menjelma menjadi seorang bayi raksasa. Oleh Trijata, bayi itu dinamai Dasawilukrama, karena kesal pada Dewi Trijata yang selalu menghalangi niatnya merayu Sinta, Dasamuka mengutuk Trijata kelak akan kawin dengan seekor kera tua yang buruk rupanya. Adapun di pihak Rama, selain saudaranya yang maju, ia sendiri yang akan menghadapi Dasamuka. Dasamuka menggunakan Aji Pancasona, bumi, sedangkan Rama menggunakan siasat untuk tidak bisa mempertemukan antara kepala dan badan Dasamuka, akhirnya Dasamuka mati terbunuh oleh Rama. Bukbis, yang berwujud makhluk mengerikan, adalah salah seorang anak Prabu Dasamuka, Raja Alengka. Ia mempunyai saudara tunggal ibu, yakni Trigangga yang berwujud kera. Mereka dilahirkan oleh Dewi Sayempraba dan tinggal di Kadipaten Kutawindu, bersama ibunya. Ketika sudah dewasa keduanya menghadap ke istana Alengka, tetapi Dasamuka tidak mengakuinya sebagai anak, kecuali bila dapat membunuh Rama dan Laksmana. Bukbis dan Trigangga lalu menyusup ke pesanggrahan Suwelagiri, menggunakan Aji Panyirep, dan menculik Rama serta Laksmana, dibawa ke Kutawindu. Anoman mengejar, tetapi dihalangi Trigangga. Terjadi perang tanding. Mereka lalu dilerai oleh Batara Narada, yang kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya Trigangga adalah anak kandung Anoman. Anak beranak ini lalu bahu-membahu melawan Bukbis. Namun ketika Bukbis mengenakan topeng wajah, Anoman dan Trigangga kewalahan, karena dari mata topeng wajah itu keluar sinar sakti yang dapat menghanguskan lawannya. Atas nasihat Gunawan Wibisana, Anoman melawan Bukbis sambil membawa sebuah cermin besar. Dengan cermin itu ia membalikkan sinar sakti Bukbis, sehingga makhluk itu binasa. Rama dan Laksamana kemudian dibebaskan, dan Trigangga selanjutnya berjuang di pihak Rama. Di pertapaan Grastina, Dewi Indradi, istri Begawan Gotama sedang asyik dengan permainan cupu manik Astagina, yang dapat membuatnya dapat menikmati keadaan alam. Tiba-tiba, putri sulungnya, yaitu Dewi Anjani datang memergokinya. Dewi Anjani meminjam alat permainan itu, Dewi Indradi meminjamkannya, dengan syarat jangan sampai diketahui oleh adik-adiknya. Namun, Dewi Anjani justru memamerkan kepada kedua adiknya, Guwarsa dan Guwarsi. Akibatnya cupu manik Astagina itu menjadi rebutan, sehingga terjadi keributan. Begawan Gotama yang sedang bersamadi menjadi terganggu. Dan alangkah terkejutnya, ketika ia mengetahui bahwa yang menjadi pangkal keributan adalah cupu manik Astagina, yang diketahuinya milik Batara Surya. Dewi Indradi yang ditanya tentang asal-usul cupu manik Astagina itu, tidak berani menjawab. Ia hanya membisu saja. Hal ini membuat Resi Gotama amat marah dan mengutuk Dewi Indradi menjadi tugu, lalu membuangnya jauh-jauh, jatuh di dekat perbatasan kerajaan Alengka. Setelah itu, cupu manik Astagina dibuangnya pula, dan jatuh di Telaga Sumala. Dewi Anjani, Guwarsa, dan Guwarsi, diikuti oleh pamong mereka Endang Suwareh, Jembawan, dan Menda, semuanya berlari mengikuti cupu manik Astagina yang dibuang ayahnya. Gurarsa dan Guwarsi yang lari lebih cepat daripada Dewi Anjani, lebih dulu sampai ke Telaga Sumala. Keduanya langsung terjun ke telaga itu, dan menyelam mencari cupu itu. Begitu menyelam, wujud keduanya berubah menjadi kera. Begitu pula Jembawan dan Menda, yang mengikuti kedua anak Begawan Gotama itu. Dewi Anjani dan Endang Suwareh yang tiba kemudian, tidak terjun, tetapi hanya membasuh muka untuk mengurangi rasa lelahnya. Dan, seketika itu juga wajah mereka berubah pula menjadi wajah kera. Betapa sedih hati mereka ketika mengetahui bahwa ketampanan dan kecantikan mereka telah hilang dan kini berwujud kera. Dengan penuh penyesalan mereka kembali ke pertapan, dan mohon pada Resi Gotama agar wujud mereka dikembalikan seperti semula. Namun, Resi Gotama mengatakan bahwa perubahan wujud mereka sudah menjadi kehendak Dewata. Namun, walaupun wujudnya kera, mereka masih dapat menunaikan dharma. Untuk itu, mereka disarankan untuk bertapa.
Prabu Dasamuka dari Alengka menyerbu kerajaan Maespati dengan tujuan merebut Dewi Citrawati dari tangan Prabu Arjuna Sasrabahu. Dalam perjalanan, di tepi sungai dekat batas kerajaan, Prabu Dasamuka mengistirahatkan dulu pasukan Alengka. Tiba-tiba air sungai itu meluap sehingga mengenai perkemahan pasukan Alengka. Dasamuka marah dan mencari penyebab banjir mendadak itu. Ternyata penyebab banjir itu adalah tubuh Prabu Arjuna Sasrabahu, yang melakukan triwikrama melintang sungai sehingga airnya terbendung. Dengan demikian Dewi Citrawati dapat bersenang-senang berenang di sungai itu. Pati Suwanda mencoba menghalangi niat Dasamuka menyerang Prabu Arjuna Sasrabahu. Sumantri alias Pati Suwanda akhirnya gugur sebab taring Prabu Dasamuka terisi oleh arwah Sukasrana, adiknya yang mati terbunuh karena tidak sengaja. Kematian Pati Suwanda membuat Arjuna Sasrabahu marah. Dengan panah sakti Kalamanggaseta ia meringkus Dasamuka. Raja Alengka itu dibawa ke Maespati dan dipertontonkan di alun-alun. Karena permohonan Pati Prahasta, akhirnya Prabu Arjuna Sasrabahu membebaskan Dasamuka dengan syarat tidak boleh lagi berlaku sewenang-wenang. Kebahagiaan Raja Alengka, Prabu Sumali yang mendapat cucu, dengan kelahiran anak-anak Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi. Kedua pasangan ini melahirkan 4 anak. Yang pertama Dasamuka, lalu Kumbakarna, dan ketiga bernama Sarpakenaka. Ketiganya berwujud raksasa. Anak bungsu lahir sebagai ksatria tampan, dinamakan Gunawan Wibisana. Setelah menanjak dewasa oleh Begawan Wisrawa keempatnya disuruh bertapa di Gunung Gohkarna. Mereka pun lalu berangkat ke Gunung Gohkarno yang terkenal angker. Masing-masing mengambil tempat yang terpisah. Tapa mereka ternyata menimbulkan goncangan di kahyangan. Batara Guru lalu mengutus Batara Narada untuk menghentikan tapa keempat putra Begawan Wisrawa itu. Kepada keempat orang itu Batara Narada menanyakan apa tujuan tapa mereka. Dasamuka menjawab, ia ingin menjadi orang yang sakti, tidak ada orang yang mengalahkannya, dan dapat terwujud semua yang diinginkannya. Kumbakarna menjawab, ia ingin selalu dapat makan enak dan kenyang, dan dapat tidur pulas selama ia mau. Sarpakenaka, satu-satunya perempuan dari putra Wisrawa menjawab, ia ingin agar dapat melampiaskan nafsu birahinya, sedangkan Gunawan Wibisana menjawab bahwa ia ingin agar selalu dapat berpihak pada kebenaran, dan berani menyatakan kebenaran. Batara Narada mengabulkan permohonan mereka, tetapi juga mengingatkan, bahwa segala sesuatu selalu ada batasnya, dan segala sesuatu mesti mengandung resiko, semuanya memerlukan pengorbanan. Setelah itu keempatnya pulang, dan beberapa waktu kemudian Prabu Sumali mengangkat Dasamuka sebagai raja, karena Begawan Wisrawa menolak menduduki tahta Alengka. Di negara Alengka, Prabu Dasamuka memerintahkan Pati Prahasta untuk melamarkan Dewi Kekayi dan Dewi Sumitrawati, putri Prabu Kusumaraja dari kerajaan Benggala atau Bindarata. Prabu Kusumaraja mengadakan sayembara, siapa yang dapat mengalahkan Somalawan, keponakan raja, ia berhak mempersunting Dewi Kekayi dan Dewi Sumitrawati. Yang dapat mengalahkan Somalawan ternyata adalah Prabu Dasarata, Raja Ayodhya. Dengan demikian, Dasarata memperistri kakak beradik putri Benggala itu. Namun, rupanya, Somalawan juga menginginkan kedua putri itu. Karena itu, setelah kalah dari Prabu Dasarata, Somalawan lari mengadu pada ayahnya Resi Kala dari pertapaan Taksikenda. Sang Resi, mendapat pengaduan itu segera berangkat ke Benggala untuk menghajar Prabu Dasarata. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan Pati Prahasta, yang ternyata juga akan melamar Dewi Kekayi dan Dewi Sumitrawati. Keduanya lalu berperang tanding. Prahasta kalah dan lari pulang ke Alengka. Prabu Dasamuka yang mendapat laporan Prahasta, langsung berangkat ke Benggala. Ia mengamuk, menghancurkan negeri itu dan membunuh Prabu Kusumaraja, Resi Kala, dan Somalawan. Setelah itu ia memburu Prabu Dasarata, tetapi setelah bertemu, Dasarata dapat menipunya. Raja Ayodhya itu mengatakan bahwa Dewi Kekayi dan Dewi Sumitrawati kini berada di pertapaan Kutarungu untuk menambah ilmu. Prabu Dasamuka puas dengan keterangan itu dan pulang ke Alengka, sedangkan Dasarata pulang ke Ayodhya. Di negara Alengka Prabu Dasamuka merasa gusar karena Senapati Alengka sudah banyak yang mati. Senapati terakhir adalah Kumba-Kumba dan Aswani Kumba, keduanya putra Kumbakarna, telah gugur karena kepala mereka diadu benturkan oleh Anoman. Kini tinggal Megananda yang masih hidup dan yang menjadi harapannya, di samping Narataka. Keduanya harus berhadapan dengan Jaya Anggada. Indrajit maju ke medan laga didampingi kedua adaknya, Begasura dan Kuntalabahu. Panah Nagapasa semula bisa membunuh Laksmana, tetapi adik Rama Wijaya itu bisa hidup lagi berkat kesaktian Rama.
Akhirnya Narataka, anak Dasamuka yang tersisa, dibunuh oleh Jaya Anggada dan panah pusaka Gua Wijaya milik Rama bisa menghancurkan Megananda. Begitu terkena panah, badan Indrajit musnah menjadi mega yang melayang di antara awan. Prabu Dasamuka, Raja Alengka, berpikir keras untuk memenangkan perang melawan bala tentara kera anak buah Ramawijaya. Untuk memenangkan perang, Dasamuka merebut kembang Dewaretna dari tangan Batara Dana Raja alias Batara Kuwera. Sang dewa berusaha mempertahankan, tetapi gagal. Ia kemudian mencipta seekor kera berbulu kuning dari seekor kumbang yang selama ini selalu bersama dengan kembang Dewaretna. Kera jadi-jadian itu dinamakan Kapi Pramuja, dan diperintahkan mengabdi pada Sri Rama. Setelah Kapi Pramuja menghadap Rama, ia diperintahkan mengambil kembali kembang Dewaretna yang dirampas Dasamuka. Sebelum berangkat ke Alengka, Kapi Pramuja lebih dulu menghadap Batara Surya dan mohon agar dewa itu menciptakan 1000 matahari. Sewaktu orang Alengka, termasuk Prabu Dasamuka, sedang mengagumi sinar matahari di langit, Kapi Pramuja menyusup ke keraton Alengka. Dengan penciumannya yang amat tajam, Kapi Pramuja berhasil menemukan kembang Dewaretna dan membawanya kabur dari Alengka. Dasamuka marah besar pada Pati Prahasta karena hilangnya kembang Dewaretna, karena Prahastalah yang diserahi tanggung jawab. Raja Alengka itu mengingatkan bahwa Prahasta masih punya tanggung jawab lain, yaitu menjaga pedang pusaka Kiai Mentawa. Prahasta harus mempertaruhkan jiwanya untuk menjaga pedang itu. Dalam pada itu, setelah menerima kembang Dewandaru, Rama yakin bahwa prajurit keranya akan menang karena bunga sakti itu berkhasiat melindung keselamatan para kera. Agar lebih yakin akan datangnya kemenangan, Rama memerintahkan Pati Anila untuk merampas pedang Kiai Mentawa dari Alengka. Anila berangkat ke Alengka, dan untuk merampas pedang itu terpaksa berperang tanding dengan Pati Prahasta. Anila kewalahan, dan melarikan diri, tetapi tetap dikejar Prahasta. Sesampainya di perbatasan Alengka dan hutan Dandaka, Anila melihat sebuah tugu batu. Segera dicabutnya tugu itu, dan digunakan untuk memukul kepala Prahasta. Seketika itu juga Prahasta roboh, dan gugur. Tugu yang digunakan sebagai gada lenyap, dan muncullah bidadari Dewi Indradi. Tugu itu ternyata penjelmaan Dewi Indradi yang dikutuk. Setelah berubah wujud menjadi bidadari, ia segera kembali ke kahyangan. Gunawan Wibisana dan Kumbakarna menyadarkan abangnya, Prabu Dasamuka, bahwa menculik Dewi Sinta adalah salah. Keduanya minta agar Prabu Dasamuka mau mengembalikan Sinta secara baik-baik kepada Ramawijaya. Usul itu bukan diterima baik, tetapi malahan membuat Dasamuka marah. Gunawan Wibisana diusir, sedangkan Kumbakarna karena kesal segera pulang dan tidur. Waktu bala tentara Alengka kewalahan menghadapi musuh, Prabu Dasamuka mengutus Indrajit agar membangunkan Kumbakarna. Setelah bangun dan menghadap, Dasamuka memaki-maki adiknya sebagai orang tidak tahu diri dan kerjanya hanya makan dan tidur. Karena tersinggung, Kumbakarna memuntahkan seluruh makanan yang pernah disantapnya dalam keadaan utuh dan segar. Sesudah itu ia mengenakan pakaian serba putih dan berangkat ke medan laga. Kumbakarna akhirnya berhadapan dengan Laksmana. Ksatria itu menggunakan panah sakti Naracabala. Mula-mula dibidiknya kedua lengan Kumbakarna, setelah itu kedua kakinya. Sesudah kaki dan tangan Kumbakarna buntung, Anoman memimpin prajurit kera mengeroyok Kumbakarna. Kumbakarna gugur dengan tubuh terpotong-potong. Ia gugur demi membela negerinya dari serangan musuh. Regawa alias Ramawijaya akan menjadi raja untuk menggantikan Dasarata, tetapi dari Dewi Kekayi menuntut agar anaknya yang bernama Baratalah yang dijadikan raja. Barata menolak naik tahta dan minta agar Regawa tetap berada di Ayodhya, tetapi Regawa tetap pada pendiriannya semula, lalu ia pergi dari Ayodhya bersama istrinya menjalani masa pembuangan di hutan Dandaka. Di tengah hutan Regawa bertanding melawan dengan Karadusana yang menjadi utusannya Sarpakenaka, adik Dasamuka. Karadusana kalah. Setelah itu Regawa melanjutkan perjalanan ke Gunung Argasoka, dan diterima baik oleh Sutiknayogi. Di halaman tersebut terlihatlah seekor kijang kecil, karena Sinta menginginkannya maka binatang itu, dipanahnya, tidak lama kemudian berubah menjadi seekor raksasa besar, penjelmaan Kalamarika. Dewi Sinta yang tanpa dikawal oleh seorang pun lalu diculik oleh Dasamuka. Atas petunjuk Jatayu maka Regawa tidak dapat mengejarnya dan Jatayu hampir mati karena kelelahan. Regawa merasa sedih karena telah kehilangan pengikut yang setia. Dewi Trijata adalah abdi setia Dewi Sinta sejak pada waktu berada di Alengka lalu mengikuti Sri Rama sampai di Ayodhya. Kapi Jembawan, seorang kera tua, jatuh cinta kepadanya dan merubah wujudnya sebagai Lesmana agar dapat bertemu dengan Trijata. Namun perbuatannya dapat dibongkar oleh Anoman maka berubah wujud semula Jembawan.
Peristiwa ini dilaporkan kepada Sang Rama, yang selanjutnya Kapi Jembawan diperintahkan pergi ke Gunung Kutarunggu bersama Dewi Trijata. Di perjalanan ia bertemu dengan Mayaretna anak Prabu Janaka dari Kerajaan Mantili yang jatuh cinta kepada Dewi Sumekar. Dalam mimpinya ia melihat wanita muda yang cantik dan dikira Dewi Sinta. Atas petunjuk Kapi Jembawan pangeran itu diminta menemui Rama dan bergabung. Rama Wijaya kemudian memutuskan akan masuk ke dalam api pembakaran dan meninggalkan pesan yang terakhir kepada Wibisana agar memerintah negeri Alengka. Rama Wijaya juga mengatakan bahwa Anoman akan berumur panjang dan diminta bertempat tinggal di Gunung Kendalisada guna menjaga Gunung Somawana sebagai kuburan Rahwana. Sedangkan Laksmana menjelaskan bahwa kelak ia akan menjelma pada Kakrasana, seorang pangeran dari Madura. Setelah semuanya siap maka Rama Wijaya, Dewi Sinta dan Laksmana masuk ke dalam perapian. Demikian juga Mayaretna bersama Dewi Sumekar juga mengikuti Rama masuk ke perapian. Sedangkan kendaraan Mayaretna yaitu Gajah Jaka Maruta serta kuda Balang Anteban masuk ke dalam hutan Sokarembe. Rama Wijaya setelah menerima laporan mengenai kekuatan musuh maka ia memerintahkan untuk segera menyerang Alengka. Namun ada kesulitan karena harus menyeberangi lautan, maka ia memerintahkan kepada Sugriwa dan Anoman membuat bendungan. Para prajurit kera dikerahkan untuk mengambil batang pohon dan batu yang berada di Pasanggerahan Maliawan, tetapi mereka mendapat gangguan sekelompok kera hitam di bawah pimpinan Endang Suwareh dan Bambang Suweda, anak Suwareh, tapi gangguan itu dapat dikalahkan, bahkan kemudian dipaksa membantu membuat bendungan. Setelah bendungan menjelang selesai tiba-tiba diterjang gelombang besar sehingga batang-batang pohon itu hanyut. Hal ini membuat Sri Rama marah maka ia melepaskan anak panah Suara Geni ke dalam laut dan seketika itu air surut. Tak lama kemudian Sang Hyang Baruna menampakkan diri serta berjanji akan membantu dalam pembuatan bendungan asalkan Rama mengembalikan air laut yang surut itu, sehingga makhluk di laut tidak mati. Dalam waktu yang singkat bendungan dapat diselesaikan serta para bala tentara kera mulai menyeberang menuju ke Alengka. Di perjalanan tentara Rama dihadang oleh raksasa dari Alengka yakni Aksraba, Rahibaya, Yuyurumpung dan Rahirebata. Mereka menyerang bala tentara kera sehingga menjadi kalang kabut. Para raksasa dari utusan Rahwana itu akhirnya dapat dibunuh oleh prajurit kera yang bernama Kapi Yasraba, Kapi Rekata dan Kapi Menda. Pada waktu itu keadaan bendungan sangat mengkhawatirkan karena adanya gangguan dari prajurit Alengka. Sementara Anoman sangat khawatir akan keselamatan tentara yang melewati bendungan itu, maka Anoman melakukan triwikrama, tubuhnya menjadi besar dan membawa para prajurit kera ke daratan Alengka dan membangun pesanggerahan di Swelagiri. Sementara itu Rahwana membuat tipu muslihat kepada Sinta untuk meyakinkan bahwa Rama dan Laksmana telah mati, ia memenggal kepala Trikala dan Kalasekti, yaitu dua orang raja taklukannya. Setelah melihat penggalan dua kepala ksatria itu Dewi Sinta sangat sedih. Namun, Dewi Trijata yang setia kepada menaruh curiga dan mengadakan penyelidikan, ia pergi ke Swelagiri dan bertemu dengan Anoman. Trijata mendapat penjelasan bahwa Rama dan Laksmana masih segar bugar. Dengan demikian ia akan dapat menenteramkan hati Sinta. Sarpakenaka juga ikut mencampuri urusan ini, ia mengutus Anggrisana ke Swelagiri dan membaur sebagai kera, dengan tujuan membuat kekacauan serta huru-hara. Tindakannya itu dapat diketahui Anoman maka Anggrisana ditangkap dan telinganya dipotong dan diminta kembali ke Alengka. Setelah tiba di Alengka, Sarpakenaka sangat marah melihat utusannya terluka ia pergi melawan Anoman sendiri, tetapi akhirnya ia terbunuh oleh Anoman. Setelah memboyong Dewi Sinta Putri Mantili, sebagai istrinya ke kerajaan Ayodhya, ayah Rama, yaitu Prabu Dasarata berniat mengangkatnya sebagai raja. Namun niat Dasarata ini dihalangi Dewi Kekai, istri ketiga Sang Prabu. Dasarata diingatkan bahwa raja itu pernah berjanji akan meluluskan dua permintaan Dewi Kekai. Adapun permintaan Kekai adalah agar Dasarata mengangkat Barata anaknya sebagai raja. Yang kedua, mengusir Rama Wijaya dari kerajaan Ayodhya dan harus hidup sebagai orang buangan di hutan Dandaka selama 12 tahun. Kepergian Rama dan Sinta diikuti oleh Laksmana, adik tirinya. Walaupun tidak setuju, Prabu Dasarata terpaksa memenuhi tuntutan itu. Setelah membatalkan pengangkatan Rama Wijaya sebagai putra mahkota dan mengusirnya bersama istrinya, Raja Ayodhya itu sangat menyesal, sehingga meninggal dunia. Ternyata Barata tidak mau naik tahta menggantikan ayahnya, bahkan menyusul Rama dan Laksmana di hutan Dandaka. Setelah bertemu, Rama menganjurkan Barata menjadi raja, dengan membekalinya ajaran Hasta Brata.
Setelah Ramawijaya dan anak buahnya berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Alengka, dan tewasnya Prabu Dasamuka dan Dewi Sinta dibebaskan, Ramawijaya kembali ke Ayodhya. Beberapa waktu setelah Ramawijaya menjadi raja di Ayodhya, ia mendengar desas-desus, bahwa rakyat Ayodhya tidak yakin akan kesucian Dewi Sinta, karena istri Rama itu 12 tahun lamanya berada dalam sekapan Prabu Dasamuka. Keraguan rakyat Ayodhya yang mempengaruhi Ramawijaya itu membuat Dewi Sinta merasa perlu untuk membuktikan kesuciannya. Kemudian Dewi Sinta minta agar dirinya dibakar hidup-hidup, dan bila mana tubuhnya tidak termakan api, berarti ia tetap suci, walaupun selama 12 tahun berada di dalam kekuasaan Dasamuka. Ketika api mulai berkobar, Batara Agni melindungi tubuh dan pakaian Sinta, sehingga tidak hangus dijilat api. Kapi Jembawan, seekor tua kera yang sedih karena rupanya yang buruk. Sesudah bertapa, Batara Narada datang menemuinya, dan mengatakan bahwa wujud sebagai kera sudah nasibnya. Namun, pada dewa berkenan akan memberikan keturunan yang mulia bagi Kapi Jembawan. Batara Narada lalu mengubah wujud Jembawan menjadi Laksmana Tiruan, dan disuruh menjumpai Dewi Trijata di Alengka. Dewi Trijata menyambut kedatangan Laksamana Tiruan dengan sukacita karena diam-diamnya memang jatuh cinta pada Laksmana. Terjadilah cumbu rayu di antara mereka. Ketika kejadian ini dilaporkan Sri Rama, segera Laksama asli disuruh menjumpai Laksamana Tiruan. Terjadilah perang tanding antara yang asli dengan yang tiruan, dan saat itu yang tiruan menjelma kembali menjadi Jembawan. Rama kemudian memutuskan Jembawan menjadi suami Dewi Trijata, sebab itu memang sudah jodohnya. Setelah berguru pada Resi Subali, dan memperoleh Aji Pancasonya, Dasamuka mencari akal agar gurunya itu mati, sehingga di dunia ini hanya Dasamuka seorang yang memiliki ilmu sakti itu. Untuk mencapai tujuannya Prabu Dasamuka mengutus Kalamarika untuk berubah rupa menjadi dayang pengasuh Dewi Taraf, dan kemudian menghasut Resi Subali. Kepada Resi Subali, emban dayang yang sebenarnya adalah Kalamarika itu mengadu, bahwa Dewi Taraf kini hidup menderita karena sering disiksa Prabu Sugriwa. Hasutan ini termakan oleh Subali, sehingga Resi berwujud kera itu segera pergi ke Gua Kiskanda untuk menghajar adiknya, Sugriwa. Sugriwa kalah, tubuhnya dijepit di dahan pohon kamal. Sementara itu, Prabu Dasamuka berhasil menculik Dewi Sinta, dibawa terbang ke Alengka. Dalam perjalanan, seekor burung raksasa melihat peristiwa itu dan mencoba menolong Dewi Sinta. Namun, Dasamuka lebih sakti. Terkena pedang Candrasa, Jatayu luka berat dan jatuh ke bumi. Rama dan Laksmana yang mencari Dewi Sinta menemukan Jatayu yang sedang sekarat. Sebelum ajal, Jatayu sempat memberitahukan bahwa Dewi Sinta diculik Dasamuka dan dibawa ke Alengka. Rama dan Laksamana kemudian bertemu dengan Sugriwa yang sedang tersisa dijepit 2 buah dahan. Sugriwa ditolong. Sebagai rasa terima kasih Sugriwa menyatakan kesanggupannya membantu Rama dalam usahanya membebaskan Dewi Sinta. Sugriwa kemudian menantang Subali. Namun, dalam perang tanding itu Sugriwa kalah lagi. Rama lalu menyuruh Sugriwa mengenakan janur kuning di lehernya. Ketika kakak beradik itu berperang tanding lagi, Rama memanah Subali. Sebelum ajal, Subali bertanya pada Rama, mengapa ia mencampuri urusan orang lain. Rama menjawab bahwa ia terpaksa membunuh Subali sebagai hukuman karena Subali mengajarkan ilmu Pancasonya pada Rahwana. Terjadilah keributan keluarga Resi Gotama di pertapaan Grastina. Gara-gara anak-anaknya memperebutkan cupu Manik Astagina, Resi Gotama marah. Cupu Manik Astagina dibuang, dan istrinya, Dewi Indradi dikutuk menjadi tugu batu, dan dibuang jauh sampai jatuh di hutan Dandaka, di tepi perbatasan negara Alengka. Ketiga anaknya, Guwarsa, Guwarsi, dan Dewi Anjani, memburu cupu Manik Astagina yang dibuang ayahnya, sampai ke Telaga Sumala. Guwarsa dan Guwarsi, diikuti Cantrik Jembawan yang mencebur ke telaga itu berubah wujud menjadi kera, sedangkan Dewi Anjani yang diikuti Emban Sarwayah mencuci muka, hanya wajahnya yang berubah menjadi kera. Setelah menjadi kera, Guwarsa berganti nama menjadi Subali, sedangkan Guwarsi menjadi Sugriwa. Sementara itu, Kahyangan diserbu oleh Pati Lembusura yang meminta bidadari Dewi Supraba dan Dewi Taraf untuk dijadikan istri Prabu Mahesasura. Karena para dewa tidak sanggup menandingi kesaktian Pati Lembusura, mereka minta pertolongan Subali dan Sugriwa. Kedua kera itu ternyata sanggup membunuh Lembusura. Subali dan Sugriwa kemudian pergi ke kerajaan Gua Kiskenda, yang jalan masuknya berupa gua. Subali berpesan agar setelah ia masuk ke gua itu, Sugriwa segera menutupnya dengan batu selagilang. Jika nanti dari sela batu itu mengalir darah merah, berarti lawannya mati. Dan, Sugriwa harus membuka gua itu agar Subali dapat keluar. Namun,
Jika darah yang keluar berwarna putih, pintu itu jangan dibuka, karena itu berarti Sugriwa yang gugur. Setelah ditunggu, beberapa waktu kemudian, keluar darah berwarna merah muda. Sugriwa mengira, abangnya mati bersama musuhnya. Karena itu, ia tidak membuka mulut gua itu, lalu pergi ke kahyangan untuk melapor. Karena para dewa menganggap Sugriwa berjasa, maka ia dianugerahi Dewi Taraf sebagai istrinya. Buku Ramayana adalah Indonesia terdahulu. Bagian 6 selesai. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787.